Taylor dari WeTV Original Kupu Malam. Kupu Malam, Michelle Judith, Rizky Nazar, Kenny Austin, Dinda Kanyadewi, Lukman Sardi, Jenny Kolak, ayo kita maju ke depan. Imran Ismail, Keanu Kampora, Vincentius Jordan, Nezia Weroza. Yuk maju langsung yuk ke tempat duduknya. Mas Anggi Umbara, sutradara dari WeTV Original Kupu-Kupu Malam, Ibu Leslie Simpson, eksekutif produser dan country head dari WeTV dan iFlix Indonesia, dan Pak Manos Punjabi, CEO and founder MD Entertainment Group of Company, selaku produser dari WeTV Original Kupu-Kupu Malam. Alright. Silakan Pak Manos. Dengan hormat kami persilakan kepada Pak Manos Punjabi untuk membuka acara press conference pada Minggu siang hari ini. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di press conference Kupu-Kupu Malam, WeTV Original. Dan ini produk yang sangat bold dan beda dari MD, tontonan series yang sangat beda, dan menurut saya cerita ini mungkin saya share sedikit, udah development dari skrip ini ada dari 5 tahun, ada cerita ini mau dibikin jadi tantangan terus gimana nih yang kita bisa bikin, akhirnya dapat kesempatan bisa tayang di WeTV ini, akan tayang di WeTV. Terima kasih Les atas dukungannya, kepercayaannya selalu, dan of course Anggi, thank you ya, keren kita lihat. Dan juga All Stars di sini, terima kasih, dan mudah-mudahan tontonan ini jadi fenomenal, jadi top rated, top viral. Itu harapannya, dan saya kira punya potensi, jadi something different, kelebihan dan kebebasan yang ada di kita mau tonjolkan, karena Kupu-Kupu Malam perlu berani, dan kita bisa lakukan ini hanya di OTT. Jadi mudah-mudahan film-film atau series yang kita akan buat ke depan bisa ada kebebasan, cerita yang mau disampaikan, dan menariknya bukan hanya cerita, values-nya juga sangat kuat di sini. Karena bagi MD, bagi saya pribadi, kalau kita mau kasih lihatin sesuatu, value sangat penting. Apa moral value-nya yang ada di series ini. Mau tahu lebih lanjut, saya nggak akan panjang lebar, saya nggak mau ceritakan juga intrik-intriknya. Banyak dari cerita ini yang nggak bisa ketebak, yang kita pikir mau kesini tapi ternyata banting setir ke lain lagi. Jadi kalau penasaran mau tahu lebih lanjut, silakan nonton Kupu-Kupu Malam di WeTV, bukan dibajakan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. All cast, semangat, all the best. Thank you. Kemudian tentunya berikutnya kami persilakan kepada Ibu Leslie Simpson untuk menyapa teman-teman media. Terima kasih kehadirannya teman-teman media. Sekali lagi, thank you Pak Manoj. Ini salah satu series yang sangat beda karena sebenarnya Pak Manoj sempat bikin pilotnya. Nah, itu untuk gambaran, untuk cerita ini nanti bisa seluar biasa apa, dan itu betul yang Pak Manoj bilang, itu ceritanya sangat diputar-putar sampai kita nggak bisa nebak jalan ceritanya, karena kalau dari yang kami lihat justru sedihnya dapat, sangat mengharukan justru, karena ini kesian sebenarnya yang kita lihat, nggak bisa selalu kita menjudge atau mengotak-ngotakkan seseorang gitu ya, mungkin itu yang bikin kami, wah ini harus diproduksi gitu, dan dengan untungnya Pak Manoj ngegandengnya Mas Anggi yang mana kita angle-nya bakal sangat berani supaya viralnya di positifnya semoga ya diterima dengan baik oleh masyarakat dan bisa ditonton di platform yang proper, yang mana hanya ada di WeTV dan di iFlix. Dan juga terima kasih untuk semua pemain yang sudah berani menerobos dan menghancurkan semua tembok-tembok, karena syutingnya mereka benar-benar
total ya. Nangisnya dapet banget gitu, sedih banget gitu ngerasainnya di saat nonton itu mengharukan banget. Jadi semoga bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu Lesti, dan kami persilakan Mas Anggi, sutradara kita, untuk menyapa teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mau terima kasih buat Pak Manoj, Ibu Leslie udah ngasih kesempatan buat saya lagi untuk explore lebih, untuk belajar lebih gila lagi, lebih untuk lebih bereksperimen dan membuat sebuah karya, khususnya film seri yang diperbolehkan untuk take it to another level gitu. Jadi ini level baru untuk series di Indonesia, dijamin belum ada yang seperti ini dari semua sisinya gitu ya, dari storytellingnya, bahkan dari sisi-sisi yang tanda kutipnya gitu kan. Pokoknya ini seru banget buat diikutin, dan terima kasih juga buat semua casting yang do such an amazing work lah pokoknya. Dan di sini saya sendiri belajar dari segala hal, terutama ya itu tadi kan tentang nilai-nilai moral yang ada di dalamnya gitu kan. Karena di sini kita bukan cuma tentang ngebahas masalah love and tragedi yang kita lihat, tapi juga kita juga di sini belajar tentang acceptance, menerima diri kita sendiri dan menerima orang yang kita sayangi itu, who we truly are lah pokoknya gitu kan. Jadi self-funding dan self-acceptance yang deep di sini, dan itu berasa banget. Dan saya juga belajar, oh my god, kan dari karakter si Laura itu bisa inspire kita semua gitu yang di kru, dan saya sendiri sih terutama. Jadi terima kasih buat semua tim, terima kasih buat MD sekali lagi. Thank you Mas Anggi. Tentunya kita minta castnya juga untuk menyapa teman-teman. Yang pertama Michelle Judith yang berperan sebagai Laura. Silahkan. Ya, hai semuanya. Di judul kali ini aku berperan sebagai Laura dan Flo. Oke, gitu aja. Oke, kita ke Rizky dulu deh. Ya, halo semuanya. Di sini aku berperan sebagai dokter ya. Namanya Dokter Adrian. Dan nggak ada. Satu aja. Dan cukup. Iya. Kalau gitu langsung Kenny. Halo semuanya, peran aku di sini sebagai Raffi saja. Ini kita nggak mau spoiler banget ya Pak Manoj ya. Udah kasih tahu dulu aja berperan sebagai siapa ya. Dinda, silakan. Halo teman-teman semuanya, saya Dinda Kanya Dewi, di sini berperan sebagai Rachel. Udah. Oke, sip. Mami. Alright. Silakan. Dan Mami. Kemudian Mas Lukman, silakan. Ya, cukup. Oke, selamat sore teman-teman semua. Aku di sini berperan sebagai Arif. Itu aja cukup. Troublemaker. Ya, kira-kira betul banget tuh Pak Manoj. Something lah. Oke, thank you. Silakan Jenny Color. Hai semua, aku berperan sebagai Indi, and that's it. And Indi? Indi, that's it. Gue takut dimarahin sih. Kita di sini juga ada Imran Ismail. Halo semuanya, aku Ibam. Aku di sini berperan sebagai Farid dan terima kasih. Dan ya aja dulu ya. Dan terima kasih. Semua takut. Keanu Kampora, silakan. Hai semuanya, aku Keanu berperan sebagai Gary, and that's all. Silakan Vincentius Jordan. Halo teman-teman semua, aku Jordan berperan sebagai Alex, dan terima kasih. Oke, next Desya.
Halo, saya Meisha, saya berperan sebagai Sally dan terima kasih. Nah, ini baru kali ini kita perkenalan ya Pak ya. Semisterius itu supaya semua orang menanti-nantikan waktunya untuk nonton. Dan ini akan tayang di WeTV dan iFlix tanggal 25 November. Oke, nah sekarang kita bisa langsung buka Q&A kepada teman-teman media. Akan dipersilakan satu orang maksimal 2 pertanyaan dulu ya per orang. Boleh yang pertama silakan. Perkenalkan namanya, dari mana, dan pertanyaannya silakan. Oke, halo, selamat siang. Saya Ais dari FIFA. Mau tanya ke Pak Manos, Pak, untuk pemilihan cast sendiri khususnya peran Laura susah nggak sih Pak untuk nego dengan banyak artis ataupun beberapa artis yang ingin melakukan adegan-adegan yang mungkin dewasa gitu. Terus kemudian mengenai rating Pak, ini nanti atau ke Bu Lesti atau Pak Manos ini nanti ratingnya berapa ya kalau misalnya untuk di series sendiri. Kemudian terakhir soundtracknya Pak mungkin bisa dibocorkan apakah apa perbedaan dengan sebelumnya lagu sebelumnya kah gitu. Thank you. Iya, masalah casting memang ini jadi tantangan ya. Tapi saya ketemu beberapa artis dan rata-rata sama Michelle lah. Waktu kita ngobrol ceritanya, saya narrate ke mereka konsepnya apa. Waktu Michelle sangat tertarik, sangat tertantang. Ada tapi-tapinya ada, kita bicarakan banyak. Tapi gimana ya, nggak tahu. Saya merasa tertantang juga dengan responsnya Michelle ya. Michelle waktu itu sangat, wah berani banget dan merasa gue mau ya. Ada respons yang sangat positif dan saya juga punya demand bahwa kita nggak bisa kompromis. Karena kalau ini kita mau nanggung gak jadi. Dan menurut saya apa yang dilakukan memang sudah dipikirkan, ceritanya membutuhkan. Jadi bukan sesuatu yang kita mau buat film yang penting dewasa biar jadi hype. No, it's an interesting story yang membutuhkan keberanian dari pemainnya. Dan di sini saya lihat pemain kita udah mulai lebih mature bahwa ini go acting, bukan go bawa pribadi gue pisah, ini go acting. Dan di sini saya menghargai. Ya saya sebagai profesional, sebagai produser lihatnya juga mau jaga image, kita nggak mau rusakin. MD juga punya image yang baik, tapi subjek ini membutuhkan. Jadi dari sana saya lihat, oh pemain kita sudah dewasa dari segi pikiran. Ya itu aja mungkin dari saya, nggak tahu nanti Michelle mungkin mau nambah. Yang kedua tadi rating Pak. Rating satu lagi apa? Satu lagi soundtrack. Oh soundtrack ya. Ratingnya yang pasti dewasa karena tiap episode bisa ada rating yang beda. Ya, yang pastilah udah trailer begini sangat dewasa dan saya sekarang kan sensor mandiri, jadi kita juga harus be alert ya. Mau berapa tahun pun ini OTT, anak umur 10 tahun kalau nonton gimana? Jadi benar-benar sensor mandiri penting dan ada aturan mainnya lah. Di sana saya harapkan masyarakat bisa tanggung jawab terhadap anaknya atau siapa yang menonton harus sesuai umur. Ya. Soundtrack. Yes, soundtracknya sih saya kira ini remake, kita akan launching tanggal 25 juga. Dari suspense dulu. Itu dari saya. Michelle mau ditambah. Kenapa perannya, tantangannya apa? Mungkin perlu dari point of view Michelle bahwa kok berani. Ya, jadi menurutku sendiri dari pertama kali ketemu sama Pak Manoj, diceritakan alur ceritanya, lalu proses syutingnya akan seperti apa dan bagaimana ekspektasinya Pak Manoj sendiri. Jadi menurut aku ini sangat menarik ya Pak, tapi ada beberapa hal yang menurutku aku akan berat melakukan. Nah, di saat itu juga kita obrolin semuanya lebih lanjut sampai akhirnya nemu titik tengahnya dan cocoknya dan amannya bagaimana, mengingat begini Pak,
saya sangat ingin menjadi profesional, saya sangat ingin melakukan yang terbaik, tapi ada beberapa halangan yang saya tidak boleh lakukan, mengingat saya memegang beberapa brand yang restrictionnya untuk hal ini dan ini Pak, bagaimana menurut Bapak? Oke, Michelle, baiklah kalau gitu, kita setuju kalau Michelle butuh body double dan kalau dari Pak Anggi proses penyutradarannya butuh tim body double atau apa, kita bisa support. Jadi untuk beberapa adegan yang eksplisit itu aku pakai body double, jadi bukan aku sendiri, jadi nggak langsung aku, jadi memang begitu ya Pak. kebetulan banyak sisi-sisi yang kita explore sangat luar biasa. Itu Pak Anggi membantu di lokasi dengan body double sendiri, jadi aku benar-benar disupport juga. Akhirnya nemu nih jalan tengahnya begini-gini Michelle. Oke, semuanya requirementnya aman. Oke deh, kita jalan. Oke deh Pak, Bismillah ya Pak, lancar ya Pak, dan sesuai sama ekspektasi Bapak gitu sih. Thank you. Itu sudah terjawab belum? Body double-nya 5 kali ya, diulang ya. Jadi clear. Sudah terjawab? Iya, jadi mau cerita aja sedikit tentang body double itu. Kita sempat kesusahan waktu itu mencari body double-nya Michelle kan, yang membutuhkan tubuh yang seksi dan seksi banget, dan kayak Michelle yang putih dan seksi lah gitu. Akhirnya setelah kita cari-cari susah banget dari beberapa, akhirnya saya berkorban, saya jadi body double dia. Karena saya sangat seksi banget jadi dan fleksibel, ya saya berkorban untuk Michelle. Sama-sama Michelle. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Ya, saya Wayan dari Liputan 6. Yang pertama untuk Michelle, ketika ditawarin peran ini langsung oke atau pikir-pikir dulu, kemudian mungkin bagi para pecinta film kan masih ingat bahwa Michelle itu selalu identik dengan peran protagonis, cewek baik-baik dengan kisah cinta yang menghadu biru. Nah kemudian ketika bertransformasi menjadi flow di web series ini tentu kan akan menjadi sebuah pertaruhan terkait cinta juga gitu. Seperti apa perspektif kamu mengenai ini? Yang kedua buat tindakannya Dewi, sampai sekarang netizen kan selalu kalau ngomongin cewek menyebalkan nyebutnya Miska. Nah, bagaimana kamu mencoba untuk melepaskan diri dari Miska untuk menjadi seorang mami ini? Lalu apa motivasinya menjadi seorang mami? Mungkin bisa digali, silakan. Udah Ya, oke. Makasih Mas pertanyaannya. Jadi cukup berpikir panjang, makan banyak waktu, dan ternyata tidak semudah itu langsung bilang iya ke Pak Manoj ya. Menunggu skenarionya sampai selesai juga, lalu sempat komunikasiin beberapa part dan scene-nya juga, lalu ada beberapa izin yang harus aku lakukan ke beberapa brand ya. Jadi aku apply dulu nih, aku bakalan ambil job ini nih, begini dan begini. Semuanya dijelasin satu-satu, dapat agreement semuanya, lalu aku sampaikan ke lapangan, ke tim, ke pihak MD sendiri, baru kayak Pak, oke Pak, kita jalan ya Pak di Kupu Malam gitu. Thank you Michelle. Udah itu aja. Silakan Miss, silakan nih. Iya, motivasinya. Oke, ya itu benar adanya, memang masih banyak sih Pak sampai detik ini, padahal sudah berpuluh-puluh tahun. Cuman mungkin ya ini Mas salah satunya supaya agak melepaskan diri dari figur yang pernah aku perankan dulu gitu. Jadi mengambil karakter yang belum pernah aku perankan sebelumnya gitu, dan ketika ditawarkan menjadi seorang mucikari di sini, jadi kayaknya sih aku nggak mikir-mikir sih, langsung kayak iya. Agak gampang ya kalau ini ya. Jadinya ini, oh oke, gitu. Jadi belum diceritain cerita atau apa, karakternya dulu kayak dia mau jadi mucikari. Oke, gitu aku. Karena memang satu ya biasanya kan aktor pasti terpanggil ketika ditawari satu karakter yang belum pernah dia mainkan sebelumnya. Dan kebetulan karakter ini aku belum pernah sama sekali selama aku berkarir di dunia keaktoran gitu. Jadi itu sih yang
memotivasinya sebenarnya. Semudah itu, maaf ya. Jawabannya. Thank you so gampang. much, Mami. Oke, bisa ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya? Silakan. Selamat siang, saya Adi dari Kompas.com. Saya mau nanya pertama ke Bu Leslie, untuk ini sendiri kan tadi ratingnya udah dijelasin dewasa ya. Untuk WTV sendiri menyediakan semacam filter nggak sih untuk para penontonnya seperti itu? Dan tadi kan kita udah banyak nanya soal misal gimana dengan panas segala macamnya. Nah sekarang saya pengen tanya ke Om Lukman sama Kenny, untuk dari cowok-cowoknya menjalani adegan-adegan seperti itu seperti apa? Terima kasih. Sebelum Om Lukman menjawab, saya duluan ya. Om. Jadi nanti di WTV akan kita telah membangun satu fungsi namanya proses verifikasi umur. Nah, karena sekarang ini kami sedang lagi juga menunggu untuk semua sertifikasi dari umur-umurnya. Sekarang ini kalau kita lihat dari platform-platform lain ataupun televisi berbayar, sebenarnya sudah banyak sekali seperti konten-konten yang jauh lebih berani lagi kan. Dan kami ini pengen lihat semoga dengan kualitas yang sangat luar biasa, dengan sutradaraan juga yang sangat luar biasa, nanti bisa dibungkus bagaimana caranya supaya ini tuh bukan mengenai adegan-adegan seperti itu, tetapi yang harus kita fokuskan adalah ceritanya, jalan ceritanya, bagaimana ini akan menyentuh sekali, dan ceritanya Laura atau Flo ini kehidupan dia, bagaimana dia mencoba struggle-nya dan lain-lain. Nah, untuk fungsi-fungsi yang nanti lagi akan live di tanggal 25 November ini, semoga again masyarakat bisa tanggung jawab juga terhadap umur-umur yang nanti ada warningnya, beda-beda umur di setiap episode. Jadi setiap episode sebenarnya beda-beda gitu kira-kira ya. Semoga menjawab ya Mas Adi. Terima kasih. Ya Om. Yang senior dulu. Oke. Untuk menjalanin adegan seperti itu bukan sebuah hal yang gampang sih buat saya, karena itu pertama kali buat saya juga. Mungkin kelihatannya enjoy tapi sebenarnya enggak. Sebelum TK jatuh saya sebenarnya deg-degan banget, tangan saya dingin. Pusap dulu, bener. Jadi banyak ngobrol juga sama Michelle, dan untungnya lawan main saya Michelle. Jadi dia seorang aktris yang profesional, jadi enak banget diajak ngobrol. Kalau saya begini boleh nggak, gini boleh, jadi minta izin dulu, dia oke, baru saya jalan. Karena untuk nunjukin adegan seperti itu yang kelihatan sweet itu nggak gampang. Gimana nyari angle-nya, gimana pandangannya, itu segala itu semuanya butuh beberapa kali eksperimen seperti itu. Jadi ya kalau ya eksperimen dulu, kalau begini gimana di kamera, oh ternyata masih kurang nih gitu, berarti gue harus begini misalnya gitu. Ya sama Michelle dong. Kan ada workshop segala macam dulu gitu, jadi nggak langsung take. Well ya seperti itu sih mostly, tapi nggak tahu nih kalau sama Lukman. Master catur. Oke, sebenarnya aku mau garis bawain dulu sih, maksudnya dari tadi kita ngomong tentang keberanian itu sendiri, but the content itself yang harus kita coba lihat, bahwa pada saat misalnya aku milih sebuah cerita, whatever, bagaimana treatmentnya dan segala macam, tapi the story itself membutuhkan sesuatu gitu. Kayak misalnya di series ini ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, dan itu jadi penting untuk series ini, untuk hal-hal yang berani itu, karena kalau enggak ceritanya nggak akan jadi gitu. Ceritanya nggak akan benar-benar kita bisa ngerasain, relatable. Dan ini sebenarnya cerita yang sangat, buat aku sangat yang banyak juga dialami oleh sekeliling kita gitu, yang mungkin kita selama ini nggak sadar tentang struggling, tentang obses, tentang everything about love dan segala macam. Nah kalau untuk aku sendiri melalui proses itu tentunya harus ada kenyamanan dari dua belah pihak lah, of course. Kita sama-sama profesional, cuman aku nggak eksperimen kayak Kenny ya. Ya kalau misalnya ada misalnya sama Flo gitu atau Laura, banyak ngobrol supaya kita merasa nyaman dan apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan
batasan-batasan yang memang harus dikerjakan supaya ceritanya menjadi lebih kuat dan lebih believable. Jadi sekali lagi aku menggarisbawahi bahwa everything need to be done seperti hal yang kalian lihat di trailer itu, karena ceritanya itu menuntut untuk membawa ke arah situ. Kan kita nggak bisa misalnya mau cerita tentang, let's say misalnya mau cerita tentang pembunuhan, tapi nggak ada adegan pembunuhannya, gimana ceritanya gitu. Kayak hal-hal yang kayak gitu yang mungkin makanya aku sendiri merasa bahwa ya there's something to be done dari sisi aku sendiri sebagai aktor sesuai dengan karakternya si Arif itu sendiri. Itu sih. Thank you. Thank you, Om. Terima kasih. Aku juga sebenarnya kadang-kadang diganti nama Anggi sebagai body double. Mau ditambahin sama Mas Anggi nih kayaknya nih. Menambahin aja buat memperjelas aja sih bahwa buat proses untuk melakukan adegan dewasa itu nggak main-main nih gitu ya, maksudnya dari awal emang kata tadi benar kata Pak Lukman tadi bahwa pertama banget paling penting itu membangun chemistry antara para pemainnya, terus make sure mereka nyaman berdua, dan satu elemen yang cuma ada kayaknya di produksi yang kayak gini, which is namanya intimacy coach gitu kan. Jadi ada coach untuk membangun intimacy mereka gitu kan. Nah, di sini saya dibantu sama beberapa orang sih, ada co-director, ada 2 orang co-director gitu kan. Nah, ini ngebantu kita semua, dan ini memang benar produksi pertama kali nih yang saya as a director nih bukannya memberikan reference, memberikan arahan, bukannya biasanya kan kalau action tuh ada koreografi gitu kan. Wah, tangan gini saya kasih reference gini koreografinya seperti ini gitu kan. Nah, kalau ini koreografinya tuh is sex position gitu kan. Ini absurd banget sih, kita lagi nyarinya ya ini pertama kali gitu. Jadi kita benar-benar harus agree dulu nih semuanya nih bahwa sex positionnya apa aja nih, ini gitu kan. Jadi benar-benar pembelajaran baru buat kita semua gitu kan. Jadi seks tuh nggak cuma missionary dan doggy style doang gitu kan. Ternyata banyak banget. Ada yang namanya reverse cowgirl, tau nggak? Ada yang namanya jackhammer, ada yang reverse jackhammer, ada yang macam-macam banget gitu. Itu tulisannya khusus dewasa. Iya, jadi kita latih dulu sih, kita janjian dulu nih. Kira-kira seperti ini. Dan itu diulang-ulang tuh capek banget ya Michelle ya. Soalnya nggak merasakan kayak anak-anak itu harus mengurangi hal-hal yang sama, itu profesionalitas mereka luar biasa sih, pernah mengerjakannya gitu kan. Ya itu bahwa nggak main-main sih kita melakukan ini, baik dari segi storytelling ngejalinnya dan juga every detail of the scenes gitu. Jadi kita pikirin banget setiap koreonya gitu kan. Ya mudah-mudahan akan menambah ilmu juga buat para penontonnya di sisi yang dewasa tadi. Thank you. Tadi disclaimer ini press conference juga termasuk dewasa ya. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya dari silakan Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Helza dari urbanasia.com. Izin bertanya, mungkin ini merefer beberapa pernyataan ya. Mungkin boleh spoiler sedikit kah? Spoiler lebih ke apakah berapa episode ini akan dibagi di dalam series ini? Mungkin Pak Manoj atau Mas Anggi boleh spoiler, atau mungkin nanti disampaikan lebih lanjut. Kemudian merefer dari pernyataan Om Lukman tadi bahwa ada banyak konteks values dan juga dari Pak Manoj bahwa banyak values yang bisa disampaikan dalam series ini. Nah, ini kira-kira mungkin dari para cast atau cast utama gimana saat benar-benar proses workshopnya atau proses reading atau mungkin saat bahkan melakukan take, apakah benar-benar ada sisi emosional yang benar-benar teman-teman rasakan bahwa ini kemudian di luar ternyata masih banyak hal ini terjadi dan sebagainya. Itu gimana ke relatable-nya ke teman-teman saat membangun chemistry seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak Man. Maaf, yang pertama apa tadi? Jumlah episode. Lebih ke kira jumlah episode ya. Yang pertama simple, kami 7 episode. Yang kedua 7 episode yang kita akan tayangkan memang pendek. Kedua yang ini ya, saya lihat relatable values. Pertama, tiap waktu baca skrip, waktu kita debat skrip saya sama tim kreatif awal-awalnya itu, saya selalu bilang harus sereal mungkin, harus believable, karena dunia ini ada dan banyak orang, dunia karakter-karakter ini eksis banget ya. Itu yang jadi menarik. Satu, very believable, very relatable, tapi di dunia yang nggak pernah
sehari-hari, tapi sangat sehari-hari. Jadi itu udah menarik. Istilahnya bayangan saya, kalau orang nonton, ya, mau mungkin suaminya nonton atau siapa yang nonton, bilang itu gue ngalamin atau gue punya ini ngalamin temen gue. Jadi ada relatable factor ke sana. Itu yang jadi menarik dari segi saya di cerita ini. Ya sangat karakternya. Semua ada relatable factor yang sangat besar, ya itu kita angkat. Dan bagi saya valuesnya, kadang orang melakukan sebagai perempuan melakukan job ini itu tidak mudah, ada alasannya. Yang ini jadi moral value untuk cermin untuk kita lihat apa sih yang gak pernah diangkat. Kalau diangkat selalu yang lawi-dawi atau drama keluarga, itu terjadi juga kan di rumah. Karena itu kita bisa relate, karena itu seriesnya ngangkat. Apalagi setelah Layangan Putus yang jadi sangat balik lagi, itu relatable, based on real events, based on a true story, based on a real events. Ya, dan saya tahu itu dan very detail kita explore-nya mau dari mana, dan kita berani ungkapkan apa yang ada di kepala kita. Nah itu menarik. Jadi inner conscience yang kita nggak angkat ada di series ini. Nah itu bagi saya jadi values yang untuk cermin bagi penonton juga. Education value tanpa menggurui, tapi ada kesan yang menarik lah bagi saya, ya sangat perspektif yang beda kita nonjolkan. Terjawab, Mas? Siapa? Ada yang mungkin yang mau nambahin? Tadi ada minta salah. Mungkin Om Lukman mau nambahin? Yes. Sangat relatable Iya. ya. Kebetulan saya lagi jadi om-om hari ini. Tadi itu kan proses reading segala macam ya. Ya of course kita walaupun dianggapnya serius, tapi kita cukup serius sekali untuk menggarap ini gitu. Waktu reading, workshop dan segala macam benar-benar detail untuk about the story itself gitu. Dari contohnya secara personal, aku juga nanya sama Anggi lebih latar belakang yang mungkin tidak tertulis dari karakter Arif ini sendiri, supaya nanti pada saat kita bermain di seriesnya akan lebih kuat. Dan yang lain juga seperti itu gitu, teman-teman yang lain yang kebetulan ini seumuran semua sama saya, cuman kebetulan saya jadi om-om, dia enggak gitu. Tapi sebenarnya seumuran semua ini, ya kita masih muda-muda semua. Iya, seru sih, maksudnya dari ensemble ini juga jujur aku belajar banyak gitu, bagaimana how to create relationship dalam proses syuting yang ada spesifik konten seperti ini gitu. Nah itu kan jadi sesuatu yang baru lagi kan dalam berproses. Kalau dari aku sih gitu, mungkin dari Kenny, Michelle. Oh iya sih, dari proses kita untuk reading dan workshopnya sendiri sebenarnya cukup makan waktu panjang ya, karena kan kalau siang itu kita reading, kalau malam kita workshop. Karena workshopnya itu bener-bener Michelle pulang dulu, istirahat di rumah, mandi, bersih-bersih, jam 8 baru jalan menuju kantor. Workshop itu sampai jam 1 malam, karena kebetulan kita workshopnya ke kota. Kita ke kota, kita observasi, terus kita ketemu langsung sama ya praktisinya di sana, ngobrol langsung, dan kita kondisikan hal-hal yang mendorong dan kenapa mereka memilih gitu, kenapa mereka memilih dan bagaimana mereka melakukannya keseharian, mereka beraktivitas bagaimana, itu benar-benar langsung head to head ke praktisinya sendiri. Itu pasti kita lakuinnya malam, workshop itu biasanya malam. Kita pagi itu reading sampai sore, nanti workshopnya benar-benar malam. Jadi memang benar-benar makan waktu sih di pre-productionnya sendiri. Menurutku apa ya, luar biasa
hal yang buatku sendiri sangat baru ya di proses di konsep untuk berproses menjadi Laura ini, karena asing banget, benar-benar asing banget, benar-benar menakutkan dan benar-benar padahal setiap kali kita workshop tuh misalnya mau ke kota atau apa, kita rame-rame, kayak ada 4 mobil ya, 4 mobil konvoy, terus bahkan ada satpam yang nemenin, nganterin rame-rame, bener-bener rombongan rame-rame. Walaupun melihat dan mengobservasi, tapi menurutku aku deg-degan, aku nggak kuat. Padahal aku cuma duduk doang, aku natap, ini Michelle, yang ini begini, nanti kita muter keliling, ini Michelle ini begini. Nanti lakuin itu lagi, lihat ke tempat yang berbeda, begitu lagi lihat. Aku sendiri sebenarnya tidak kuat, yang kayak oh my god, ini bagaimana ya? Kenapa kemarin aku bilang iya ya? Sempet timbul aja yang tadi sempat ditanyakan soal citra dan lain sebagainya. Baru kepikiran setelah aku setengah jalan. Setelah setengah jalan langsung aku mikir kayak oh my god, apa yang orang pikirkan dan apa yang aku pikirkan gitu. Jadi deg-degannya tuh telat, Pak. Deg-degannya telat. Aku tuh tipikal yang kayak do or die, yang kayak oke lakukan. Tapi pas aku terjun sendiri ke tempat yang, dan itu mau bulan puasa. Oh my god. Kebayangkan yang aku lagi religi-religinya sangat, tiba-tiba pas mobil masuk aja tuh ke lobbynya, oh my god, Michelle, kamu mau pakai topi nggak, mau pakai masker nggak? Tapi kita bawa banyak satpam sih, jadi kayak, tempatnya seperti apa dan bagaimana? Aku asing banget, beneran yang asing banget, sampai aku pegangan tangan sama Strada kita yang kayak beneran pegang, yang kayak gemeteran banget, kayak wow, oh oke. Ini tunggu dulu, ini kenapa, ini ngapain? Oh ini dikasih nomor. Ini buat apa nomornya? Oke, kita tunggu sebentar ya. Kalau malam udah ada giniannya, itu bener-bener hanya duduk dan observasi, tapi menurutku sangat berat ya, karena against kepalaku juga. Kok gitu. Jadi aku merasa tidak nyaman. Nah, di situ aku merasakan oh ini ya, aku sedang berproses nih menjadi Laura. Membuka sebuah point of view baru yang tidak pernah ada sebelumnya di kepala aku. Jadi aku sangat menikmati sih pengalaman ini. Jadi kayak bener-bener luar biasa banget gitu. Thank you so much Michelle. Sudah terjawab ya Mas ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Kita ada 2 pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Cek. Iya. Saya Bayu dari tribunnews.com. Mau nanya ke Pak Manos atau Mas Anggi, bisa ngejelasin. Tadi kan banyak cerita soal mungkin ini sudut pandang strugglingnya seseorang perempuan gitu kan. Tapi kupu-kupu malam di series itu apa sih yang akan diangkat, atau mungkin ada kisah cintanya juga kah, dramanya kah, atau hanya kisah tentang Laura yang berjuang hidup? Karena juga sebelumnya kan ada sinetronnya juga kan, kupu-kupu malam juga. Apakah ada kesamaan juga dengan sinetronnya? Itu pertama. Terus kemudian yang kedua ke Mbak Dinda. Tadi kan jadi mucikari. Kalau tadi Michelle udah cerita banyak soal dia observe gimana jadi seorang kupu-kupu malam. Kalau sebagai jadi mucikari, Mbak Dinda juga observe, nggak mungkin ketemu juga mucikari yang ada, atau mungkin banyak ngobrol juga. Gitu sih. Thank you. Sukses untuk semuanya. Ya, saya sih nggak mau reveal banyak, ini sangat memancing ya, jadi potong dulu, harus nonton. Hampir saya mau cerita, saya udah enggak, jangan nonton nanti bocor lagi, repot. Tapi MD pernah buat tahun 2007 ya, kalau nggak salah, Bunga Malam ya, di RCTI tayang, dan juga sangat oke tuh, padahal subjek genre yang subjek, bukan hanya genre, subjek yang begini biasanya tuh segmented, nggak akan seluas, nggak gampang untuk jadi masyarakat tontonan umum ya. Jelas ini lebih bold dari Layangan Putus. Even kayak Layangan Putus cerita begitu, saya sedikit itu juga biasanya bold, segmented. Kalau makin bold, makin segmennya makin kecil. Jadi mudah-mudahan ini di segmen tertentu ini bisa jadi noise yang besar. Itu aja dari saya. Karena subjeknya sangat menarik, sangat realita. Maksudnya realita yang believable gitu, or it could happen to you. Nah itu faktor ada di film ini, biarpun
kupu-kupu malam, ada unsur fantasi, mimpi, tapi ada banyak unsur realitanya. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, 25 November, itu pun belum tahu semuanya, baru berapa persen ceritanya. Itu aja. Dan Oke, gini Mas, kalau Misha mungkin Michi punya kesempatan buat observe langsung. Kalau aku enggak, selain ngobrol sama Mas Anggi menjelaskan si Mami Rachel itu seperti apa, paling nonton film yang berhubungan dengan prostitusi ataupun mucikari dan lain-lain, itu banyak, ada beberapa di Netflix. Oke. Terus nonton YouTube, terus nonton podcast, wawancara bersama mantan germo gitu-gitu. jadi ya mencari infonya begitu, tapi bisnis ini kan macam-macam jenisnya nih. Jadi ada yang mungkin ya open BO, ada yang kelas ini, kelas itu gitu. Beda-beda lah gitu. Jadi Mami Rachel nih punya di kelas yang agak berbeda lah dibanding yang ada di jalanan gitu. Gitu, ya. Iya, ya mungkin ya itu. Jadi agak berbeda gitu, dan karakter Rachel ini dia menggambarkan sebagai manusia-manusia yang tidak bisa memilih gitu loh, dan dia adalah apa ya, korban dari ketidakadilan hidup lah sebagai seorang perempuan, dan itu masih sering terjadi lah menurut aku gitu loh, nggak bisa memilih, jadi korban tapi jadinya begitu, gitulah kira-kira. Jadi paling itu ditambahin. Kenapa? Mas Anggi tetap mau minta mic loh Pak. Tuh. Namanya buat yang Dinda, buat yang jadi mucikari. Waktu itu prosesnya kita ngobrol banyak, terus itu cari referensi, tapi nggak sempet yang observe banget ke sana. Tapi akhirnya itu setelah kita ngobrol banyak, akhirnya ya saya juga harus berkorban membuka masa lalu saya. Dulunya saya adalah mucikari. Ya saya ada. Jangan podcast yang aku tonton mantan gemuk tuh. Mungkin itu kali ya. Ya ada ketahuan itu, ya udahlah. Thank you. Kita mungkin akan langsung masuk ke foto dulu dan kemudian akan ada doorstop interview. Terima kasih. Yuk kita boleh bangkit berdiri, kita rapikan dulu supaya ada fotonya yang bagus. Sambil menunggu lagi setting kupu-kupu malam, nantikan ya original soundtracknya itu akan tayang minggu depan. Tapi nanti video klipnya bareng-bareng sama WTV Original Kupu Malam di tanggal 25 November. It's a remake diciptakan oleh Titi Puspa pada tahun 1977. Tapi tungguin aja siapa ini yang jadi penyanyinya. Oke. Aman kah? Oke, lihat mana dulu, tengah dulu ya. Semuanya rapat. Oke, 1, 2. Boleh sekali lagi, 1, 2. Oke, rame. Oke, gantian. Siapa kiri? Oke, kiri. Oh, sebelah sini dulu Pak, sebelah sini dulu. Oke, sebelah kanan dulu, kanan yang udah lagi siap. Kanan dulu, oke. Kanan juga mau rame. Aman. Oke, kiri silakan. Alright.